Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman. Untuk analisa minggu ini tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 2023. Seperti biasa outlook mingguan kita mulai dulu bahasin dari segi fundamental. Nanti di hari Selasa tanggal 11 Juli itu ada indeks harga konsumen dari Jerman itu yang akan rilis. Diperkirakan nanti yang keluar adalah 0,3%, yang sebelumnya adalah -1, cuman aktualnya berapa itu nanti kita cek lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan ini nanti sesuai atau mungkin di atasnya 0,3%, potensial untuk dari segi mata uang euro potensi akan menguat. Terus di Rabu hati-hati yang berhubungan dengan PRNZD karena akan ada keputusan dari segi tingkat inflasi. Itu yang sebelumnya adalah 5,5%, diperkirakan netral, tidak ada kenaikan suku bunga yang akan rilis di jam 9 pagi di hari Rabu tanggal 12. Kemudian fokusnya adalah malamnya. Ini yang penting, ada indeks harga konsumen ini dari monthly year on year ini juga akan rilis. Itu perkiraannya adalah di sini. Paling atas itu adalah 0,4 diperkirakan turun. Kemudian yang kedua adalah sama 0,4 diperkirakan juga turun menjadi 3,1. Yang terakhir itu adalah 0,1 diperkirakan itu meningkat menjadi 0,3. Akankah sesuai dengan apa yang diprediksi atau justru malah ada kenaikan lagi? Mungkin nanti hari Rabu kita akan cek lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan data ini nanti yang keluarnya adalah negatif atau lebih rendah daripada yang diperkirakan, potensial untuk USD mungkin akan melakukan pelemahan. Tentunya beberapa pair yang berhubungan dengan USD mungkin contoh seperti gold mungkin akan keangkat ke atas. Terus tingkat inflasi atau suku bunga dari Kanada juga akan rilis di jam 9 di hari Rabu. Perkiraan sih naik 25 basis point. Akankah sesuai atau tidak nanti akan cek lebih lanjut di hari Rabu. Terus Kamisnya itu ada PDB diperkirakan turun. Kemudian klaim pengangguran awal itu juga diperkirakan meningkat dari Amerika. Nanti kita akan cek di hari Kamis setelah rilis datanya ini. Akankah nanti di bulan Juli ini sekitar tanggal 26, akankah dari Fed atau FOMC itu planningnya tetap menaikkan suku bunga 25 basis point atau masih di hold dulu? Tentunya nanti kita akan cek data-data yang akan rilis untuk minggu ini. Fokus ke teknikal dulu, indeks dolar. Potensi harga lanjut ke bawah itu ada, mungkin yang akan menjadi fokus minggu ini adalah harga terendah itu supportnya ada di 101,75. Kemudian yang kedua ini ada 102,00 dan ini di tanggal 22 Juni sudah dites tetapi harga mampu bertahan dan lanjut ke atas. Akankah nanti skenario ini akan sama atau tidak, nanti kita cek lebih lanjut. Tapi kalau misalkan 102 ini mampu bertahan, potensial harga akan kembali ke atas menuju di kisaran 102.400 sampai dengan 102.600 baru ada potensi nanti lanjut ke bawah dan harga maksimal adalah 101,75. Kalau misalkan nanti di 102.600 ini tidak mampu menahan, potensial ini kemungkinan akan 103.100 adalah yang akan menjadi fokus batasan teratas untuk indeks dolar yang mesti kita perhatikan untuk minggu ini. Jadi ini ada dua skenario. Selama 102.600 ini mampu bertahan, potensial ini harga akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau tidak mampu menahan, mungkin akan kembali di kisaran 103 sampai dengan 103.100. Selanjutnya adalah gold atau XAUUSD. Kenaikan di minggu lalu ini didominasi dengan data NFP yang negatif, tetapi dari segi teknikal ini masih belum kemana-mana, masih tertahan di level area antara 1932 sampai dengan 1940. Nah, fokusnya adalah yang terbawah mungkin 1900 terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke bawah. Ini juga sebagai support yang kuat. Ini juga kita mesti pertimbangkan, akankah nanti ketika ini miss gold turun, akankah nanti ini sebagai harganya tertahan di sini kembali ke atas atau nanti justru malah menjadi sideways kecil sebelum lanjut ke bawah. Jadi fokus minggu ini adalah 1900. Yang kedua adalah yang bertemu dengan zona demand 1915. Kemudian yang masih nempel saat ini itu di angka 1926 sampai dengan di 1925, kurang lebih di kisaran tersebut. Kemudian 1932 sampai dengan 1940 ini mesti waspada. Mungkin kalau misalkan kehilangan resisten yang ada di 1940, kemungkinan fokus selanjutnya adalah kenaikan maksimum adalah di 1960 sampai dengan 1965. Tapi hati-hati yang ada di level 1950. Sebenarnya referensinya ini netral dulu.
Mungkin referensi pembelian itu akan terjadi kalau misalkan harga ini break terlebih dahulu di atasnya 1940, baru nanti kita tunggu koreksinya. Selama nanti level koreksinya itu tidak tutup kembali di bawahnya 1932, potensi ini jadi setup pembelian. Tentunya untuk targetnya TP1 ada di 1950 dan TP2 maksimum perkiraan di kisaran 1960 sampai dengan 1965. Nah, kalau misalkan digambar untuk labelnya, posisi pembelian mungkin akan terbuka nanti di sini, tapi pastikan terlebih dahulu harus 1940 ini harus di break terlebih dahulu sebelum koreksi ke bawah. Mungkin sebagai batasan stop loss itu perkiraan adalah antara 1922 ataupun 1921, tetapi untuk targetnya kurang lebih 1950 dulu sebelum lanjut TP2 ada di kisaran level area 1960 sampai dengan 1965, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tetapi kalau misalkan harga hari Senin itu nanti sampai dengan sesi malam itu tetap bertahan di level area 1940 dan tidak break ke atas, tetap waspada. Kemungkinan ini juga akan menjadi potensi untuk cari setup sell, tetapi ini juga mesti tunggu konfirmasi yang jelas terlebih dahulu, harus tutup kembali di bawahnya 1932 atau 26. Nanti kita cek lebih lanjut untuk polanya, karena untuk saat ini polanya masih belum jelas pembentukannya seperti apa. Jadi kita antisipasi terlebih dahulu di kisaran level area 1926, mungkin untuk cari setup sell-nya, dengan catatan adalah 1940 ini tidak di break ke atas atau masih tetap mampu bertahan. Mungkin sell-nya di 1926. Sebagai target maksimum itu kurang lebih balik lagi di kisaran 1905 sampai dengan 1900 maksimal untuk minggu ini. Nah, kalaupun misalkan digambar, mungkin untuk referensi sell dengan satu skenario adalah 1940 ini tidak mampu di break jika hari Senin besok ini harga lanjut ke atas. Itu syaratnya. Mungkin konfirmasi pembalikan arah nanti akan kelihatan di antara 1932 ataupun 1926. Jadi sebenarnya ini fleksibel aja. Bisa cari selama nanti polanya terbentuk itu ada di 19, di bawahnya 1932, mungkin entry sell di sini nggak masalah. Tetapi kalau di sini meragukan, yang akan menjadi rekomendasi selanjutnya adalah entry sell di kisaran level area 1926. Kemudian untuk stop loss kurang lebih di kisaran 1942 ataupun 1944. Target maksimum risk to reward-nya ini kurang menarik kalau ditaruh di 1915, bisa taruh di kisaran antara 1912, sebenarnya sih juga nggak masalah. Intinya hati-hati dengan level 1915, apalagi karena di sini juga bertumpuk dengan zona demand, tetap waspada. Saran saya kalau misalkan ini nanti valid, harga lanjut ke bawah, kalau tidak ada break zona demand-nya terbawah adalah 1912, mending keluar posisi terlebih dahulu. Ini yang dikhawatirkan adalah dampak di hari Rabu itu nanti negatif, XAU USD atau gold ini akan keangkat ke atas, itu yang diwaspadai untuk hari Rabu. Kemudian kalau valid, mungkin target maksimum balik lagi di antara 1905 sampai dengan 1900. Nah, lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD ini sebenarnya sama, ini kenaikannya dari kemarin itu didorong dari data fundamental dari NFP juga negatif, tetapi dari segi kenaikannya itu diperkirakan itu kemarin batasan maksimum adalah sekitar 115 pip. Tetap waspada karena ini history high yang dites kembali sejak tanggal 16 Juni. Yang akan menjadi fokus tentunya kita nggak berharap jauh-jauh terlebih dahulu. Referensi tentunya nanti wait and see dulu. Mungkin pembelian, tapi hati-hati. Syaratnya adalah jika harga ke bawah dan harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.2800 di sini, itu mungkin akan menjadikan referensi pembelian. Tentunya nanti cari konfirmasi pembalikan arah, baru trade ini bisa dibuka. Tetapi targetnya adalah yang pertama, karena ini mepet banget, mungkin bertumpuk dengan zona supply atau area resisten, ini kita mesti pikirin terlebih dahulu yang ada di 1.2875. Kemudian target maksimum itu kalau misalkan lepas dari sini sudah tidak ada zona supply pendukung, cuman ada resisten, itu ada dua, 1.2925 sampai dengan 1.2975. Ada dua level area resisten. Mungkin prepare-nya adalah target maksimum jangan jauh-jauh di atasnya 1.2975. Mungkin sedikit berat, tapi tetap waspada kalau misalkan datanya nanti itu di hari Rabu dari indeks harga konsumen untuk zona euro itu nanti positif, potensial stop loss akan kena dan harga akan berbalik arah lanjut ke bawah. Mungkin yang akan menjadi fokus adalah sebagai batasan atau supportnya 1.2700 adalah batasan terbawah, tapi sebagai support di atasnya ada 1.2750. Nah, syaratnya adalah kalau misalkan ini nanti referensi sell itu mungkin ada kembali, tapi untuk saat ini netral dulu.
Referensi sell ada kembali jika harga break dan ada penutupan di bawahnya 1.2800, kemudian nanti cek di time frame yang lebih kecil. Selama tidak ada penutupan kembali di atasnya 1.2800 ini, hati-hati, mungkin akan menjadi potensial sell terlebih dahulu sebelum lanjut cari setup pembelian. Itu kurang lebih perkiraan di harga 1.2700 atau 1.27500. Nah, kalaupun misalkan digambar, yang pertama adalah referensi pembelian tentunya. Sebenarnya ini fleksibel. Ada dua skenario untuk pembelian, tapi tetap waspada. Kita antisipasi terjadinya koreksi terlebih dahulu sebelum nanti kita cari setup buy mungkin di kisaran di atasnya 1.28500. Skenario yang pertama seperti ini. Kemudian untuk entry posisi pastikan di atasnya 1.2800 setelah terjadinya pola pembalikan arah. Dari segi time frame yang lebih kecil mungkin akan kelihatan, tapi sebagai targetnya mungkin yang bisa dijadikan patokan adalah 1.2925 ini sebagai TP1. Tetap waspada karena zona supply di sini masih belum dites. Kemudian target maksimal adalah 1.2975 maksimum. Dan kalau misalkan diukur sebagai batasan untuk risiko stop loss, hati-hati 92 pip sebagai TP1, perkiraan ruang gerak sekitar 110 dan maksimum TP adalah 160 pip. Tapi tetap waspada di level area zona supply. Dan referensi yang kedua adalah untuk pembelian jika harga tidak mampu koreksi ke bawah dan harga lanjut ke atas. Perhatikan aja zona supply ini syaratnya adalah break terlebih dahulu, mungkin di sini. Tetapi kita juga mesti antisipasi terjadinya koreksi. Mungkin harga kalau misalkan terkoreksi ke bawah itu tidak mampu tutup di bawahnya 1.2850, kurang lebih di sini. Mungkin ini akan menjadikan referensi pembelian tentunya. Tetapi dari segi harga mungkin kita akan lihat potensi pelan-pelan harga ngerambat ke atas itu juga ada. Tapi dari segi risk reward ini mepet banget, risikonya 1:1. Kurang lebih itu nanti ya, kalau misalkan zona supply-nya break terlebih dahulu, cari setup pembelian adalah di atasnya 1.2850, bisa 1.28600 atau 700 nggak masalah, tapi sebagai batasan stop loss ini mungkin 110 pip maksimum ya, perkiraan di kisaran area tersebut sebagai TP. Kemudian stop loss itu kurang lebih ada ruang gerak sekitar 70 pip, ini masih 1:1 lebih, jadi ini lebih oke. Terus referensi penjualan itu mungkin ada lagi nanti kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 1.02800. Ini untuk kita rapikan dulu karena polanya belum terjadi. Kita antisipasi cari setup buy itu di sini terlebih dahulu. Oke. Terus untuk balik lagi ke sell-nya, mungkin referensi sell itu ada atau tercancel untuk cari setup pembelian itu misalkan untuk harganya itu balik ke bawah dan harga mampu tutup di bawahnya 1.2800. Mungkin nanti di segi time frame yang lebih kecil cari aja koreksinya. Selama tidak mampu tutup kembali di atas 1.2800 sih nggak masalah kalau mau cari setup sell. Tapi ini dari segi targetnya itu terbatas. Itu mepet banget karena ruang gerak sekitar 50 pip sebagai TP1, maksimum adalah sekitar 100 pip itu ada di 1.2700. Tapi jangan dipepet atau dipas untuk targetnya. Sebagai stop loss itu ruang gerak sekitar 58 pip itu ada di kisaran level area 1.2855, kurang lebih di kisaran area tersebut. Nanti kita akan update lagi kalau misalkan ada waktu planningnya sampai mana. Jadi tetap waspada. Referensi yang kesimpulannya adalah referensi yang pertama adalah cari setup pembelian tapi waspada potensial terjadi koreksi. Oke, ada dua tadi sudah dibahas. Selanjutnya adalah Euro USD. Nah, untuk Euro USD ini dari kategori H4 ataupun H1, sebenarnya ini kategorinya masih sideways, tapi ruang geraknya itu cukup gede. Perkiraan sih sekitar kurang lebih ya 130 pip perkiraan di kisaran level area tersebut untuk zona sideways. Tetapi di dalam ruang area zona sideways ini juga masih bisa kita manfaatkan untuk cari setup. Tentunya hati-hati, mungkin patokannya kita antisipasi karena ini sudah mepet banget di batasan teratas sebagai resisten 1.0975. Mungkin ada lagi nanti di 1.1025, mungkin fokusnya di situ terlebih dahulu. Antisipasi koreksi kalau misalkan zona supply di sini bertahan, mungkin konfirmasi pembalikan arah di sini ditutup kembali di atasnya 1.0925, mungkin trade ini bisa dibuka. Tapi dari segi target ini juga mepet banget 1.09800 sebagai TP1 dan maksimum mungkin ada di 1.1025. Nah, referensi sell netral dulu, kecuali kalau misalkan harga nanti ini turun, zona yang supply di sini batasan terbawah adalah 1.0896 ini break, baru nanti potensial ini akan tercancel untuk setup yang pertama, cari referensi pembelian. Tentunya ini nanti kalau sudah break koreksi ke atas, harga tidak mampu balik
kembali di atasnya 1.0925, mungkin ini akan menjadikan referensi sell, tapi dari segi target mungkin cuma ada TP1 aja. Nah, kita gambar dulu. Untuk yang pertama, mungkin referensinya pembelian, tunggu potensial terjadinya koreksi, nanti pola yang terbentuk seperti apa. Saran saya itu nanti kalau abaikan jika harga masuk ke zona supply. Tapi nanti referensi mungkin bisa digunakan ketika harga ada pembalikan arah, tutup di atasnya 1.0925, mungkin trade ini bisa dibuka, tapi sebagai targetnya itu juga mepet banget. Perkiraan TP1 48 pip, maksimum TP2 ruang gerak sekitar 90 pip perkiraan ya, pembulatan. Nah, referensi sell tentunya antisipasi break dulu dari zona demand ya, di bawah ini salah ketik, kita edit dulu karena salah ketik. Zona demand di sini, ini mungkin antisipasi break terlebih dahulu, baru referensi ini bisa digunakan tentunya, tetapi potensial terjadi koreksi tetap waspada dari segi time frame yang lebih kecil. Mungkin selama nanti setelah break ini nanti terjadi koreksi tidak mampu tutup di atasnya 1.0925, mungkin ini oke kalau mau dijadikan referensi sell, tapi dari segi target ini juga terbatas. Maksimum adalah di 1.0825, maksimum ruang gerak sekitar 90-an pip, dengan risiko stop loss sebenarnya aman sih di atasnya area resisten yang ada di 1.0975, kurang lebih sih ruang gerak sekitar 65 pip. Jadi ada dua skenario, hati-hati. Next adalah AUD USD. Nah, mungkin ini akan sedikit terjadi pengaruh ketika NZD rilis suku bunga di hari Rabu, tetap waspada. Tapi kita manfaatkan dulu yang dari segi teknikalnya. AUD USD saat ini batasan teratas itu masih tertahan di level area 67 sennya atau di 0.6700 sebagai psikologis price level untuk resistennya, dan ini sempat terjadi sedikit ke bawah, tapi antisipasinya adalah planning pertama adalah tetap cari setup pembelian tapi tetap waspada. Mungkin akan terjadi kalau misalkan ini sih lebih validnya ya, ini tunggu break dulu koreksi ke bawah, baru mungkin ini akan lebih valid. Tapi kalau misalkan nanti di hari Senin itu ternyata harga turun terlebih dahulu, mungkin selama harga tidak bergerak di bawahnya 0.6670, ini akan menjadikan referensi pembelian tentunya. Tapi dari segi target ini kita nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Mungkin sebagai TP1 itu ada di kisaran area 0.67500 sebagai TP1-nya, TP2 kurang lebih cuman selisihnya itu antara 25 pip sampai dengan 30 pip, itu perkiraan di kisaran area 0.67800 kurang lebih di sini sebagai TP2-nya. Dan risk to reward-nya itu perkiraan ya kurang lebih, ini sebenarnya sih ini bebas saja 32 pip kalau stop loss di sini, atau kalau di sini sebenarnya sih juga nggak masalah, risk to reward-nya masih oke. Ada ruang gerak sekitar 60 pip, jadi ini fleksibel untuk stop loss-nya. Tapi saya lebih prefer di mepet di sini dulu, ruang gerak sekitar 32 pip. Tapi sebagai TP1-nya itu ruang gerak sekitar sebentar, perkiraan sekitar 75 pip ya, perkiraan 75 pip, dan maksimum adalah sekitar 100 pip kurang lebih ya untuk referensi pembelian. Terus referensi sell itu nanti ada lagi jika harga mampu bergerak ke bawah dan tutup kembali di bawahnya 0.6670, dan selama nanti kalau misalkan terjadi koreksi ke atas ini harga tidak mampu tutup di atasnya 67 sennya atau sebagai level psikologisnya, mungkin ini akan menjadikan referensi sell terlebih dahulu. Tapi dari segi target ini juga minim banget. Mungkin entry posisi itu perkiraan keluar dari zona supply, tapi nanti antisipasi dulu. Yang pertama adalah biarin aja, abaikan kalau misalkan harga bergerak di bawahnya 0.66700 lebih dulu, ini abaikan. Dari segi time frame yang lebih kecil nanti kita cek koreksinya itu selama harga tidak mampu tutup di atasnya 0.6700, ini nggak masalah kalau mau dijadikan cari setup sell. Tetapi amannya sih keluar dari zona supply yang ada di sini, mungkin ini akan lebih oke. Risk to reward-nya sih tentunya sih kecil, ruang gerak sekitar 57 pip dengan risiko 40 pip, anggap aja 1:1. Oke, untuk part 1 terakhir di AUD USD, selanjutnya nanti USD CAD dan lainnya mungkin disambung di part 2. Sekian dan terima kasih.